Oke, rekamannya sudah dimulai. Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di kelas praktikum algoritma dan pemrograman untuk sesi yang kedua. Apakah suara saya terdengar jelas? Mungkin teman-teman bisa memberikan feedback. Jelas, Pak. Oke, Jelas, terima Pak. kasih. Terima kasih. Untuk materi kali ini seharusnya memang kita masuk kepada materi unguided. Cuma karena kita unguided baru kita mulai minggu depan, berarti hari ini kita akan mencoba mengerjakan latihan mandiri yang ada di modul. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai latihan mandiri, mulai minggu depan teman-teman akan mengerjakan praktikumnya berupa soal unguided. Nah, teman-teman akan dibantu atau akan dibantu oleh teman-teman asisten. Di sini ada 3 orang asisten yang sudah hadir. Mungkin sebelum ini saya stop presenting dulu. Di sini ada 3 orang asisten yang sudah hadir, yaitu ada Jesslyn, ada Abil, sama ada Farel. Apakah sudah datang semua? Sudah, Pak. Hadir. Sudah, Pak. Oke. Mungkin sebelum dimulai, teman-teman asisten bisa mulai memperkenalkan diri dulu sambil open kamera, biar teman-teman yang lain melihat, oh ini asisten saya nih di kelas Alpro. Gitu. Mungkin dimulai dari siapa dulu? Mulai dari siapa dulu, Pak? Oh, Jesslyn dulu boleh. Wah, ini. Oke. Selamat sore semuanya. Saya Jesslyn dan saya akan jadi asisten dosen semester ini. Terima kasih. Oke, itu Jesslyn. Lalu mungkin Farel atau Abil, silakan. Open kamera sekalian boleh. Gimana, Rel? Aku duluan atau kamu duluan? Aku dulu aja nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan, Rel. Oke, nama saya Christian Farel Pamungkas, biasa dipanggil Farel. Saya angkatan 19. Oke, Farel. Terima kasih. Terus Abil, silakan. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Abil, angkatan 19, akan menjadi asisten dosen untuk praktikum Alpro semester ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak asisten yang sudah memperkenalkan dirinya. Jadi nanti selama 1 semester, teman-teman akan dibimbing sama Kak Jesslyn, Kak Abil, sama Kak Farel. Nah, semoga teman-teman bisa mengikuti kuliah kita dengan baik. Harapannya seperti yang disampaikan di minggu lalu, kalian bisa lulus dan memahami apa itu algoritma dan pemrograman yang mana merupakan fundamental kalau kalian ingin survive atau ingin bertahan di dunia informatika. Ini di sini tidak hanya digunakan ketika nanti kalian kuliah, ketika nanti kalian kerja pun paling gampang cari lowongan kerja adalah untuk sebagai programmer. Oke, sebelumnya karena memang tidak ada unguided, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini sudah menginstal Python di komputer atau di laptop kalian? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Oke. Pak. Berarti harusnya tidak ada masalah ya. Apakah teman-teman sudah menginstal Jupyter Notebook? Sudah. Sudah, oke. Oke, karena di latihan hari ini, kalau teman-teman perhatikan modulnya, nah kalau teman-teman perhatikan saya masih on proses. Nah, sudah terlihat semoga. Nah, karena di modul hari ini kita akan mencoba berlatih ya di sini berlatih mengerjakan latihan mandiri yang di modul. Ya, di sini requirement-nya adalah mengerjakan contoh menggunakan Jupyter Notebook. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal, harapannya teman-teman sudah bisa menginstal Jupyter Notebook-nya. Nah, sekarang kita akan masuk coba ke latihan yang pertama dulu. Di sini kita diminta mengerjakan contoh 1.1, 1.2, 1.3 menggunakan Jupyter Notebook. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal, silakan menginstal. Bagi yang sudah menginstal, nanti di sini akan saya demokan. Nanti teman-teman, karena kita kuliahnya online, akan saya demokan. Nanti teman-teman akan
bisa berlatih mandiri di tempat masing-masing ya, karena seharusnya ketika nanti kita nggak ujian kita tidak kelas online, maka mau nggak mau teman-teman akan dibimbing oleh asisten dengan kami, tapi karena online apakah harusnya bisa teman-teman harus lebih banyak berlatih secara mandiri. Oke, di tempat saya lagi mati lampu, oke, nggak apa-apa. Nanti karena kita boleh berencana, tapi PLN yang menentukan itu karena halangan di kelas online kan seperti itu. Makanya nanti recording ini akan saya share. Tapi untuk minggu depan, teman-teman harapannya lebih prepare lah. Kalau misalnya listriknya mati atau apa, teman-teman sudah menyiapkan backup cadangan, karena memang kalau mulai minggu depan kan karena kalian akan masuk ke unguided, di mana materi unguided-nya adalah teman-teman akan mengerjakan soal-soal latihan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke yang latihan mandiri dulu. Latihan mandiri yang pertama ini, di sini di sini kita masuk ke yang nomor 1.1, kerjakan contoh 1.1, 1.2, dan 1.3 menggunakan Jupyter Notebook. Nah, teman-teman di sini ada, kalau teman-teman perhatikan, kegiatan praktikumnya adalah menginstal package Jupyter Notebook. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, gunakan package ini, teman-teman tinggal menggunakan perintah pip package installer of Python, lalu teman-teman tinggal install Jupyter Notebook-nya. Nah, ini ada prosesnya. Nanti teman-teman tinggal ikuti aja prosesnya bagaimana itu bisa berjalan. Nah, sekarang kita akan mencoba merunning Jupyter Notebook-nya. Saya hidupkan command prompt. Nah, karena di sini perintahnya adalah ketika teman-teman ingin menjalankan Jupyter Notebook, teman-teman tinggal menggunakan perintah Jupyter Notebook. Nah, mungkin bagi beberapa komputer akan muncul seperti ini, tapi bagi komputer-komputer yang berhasil, maka dia akan langsung masuk ke halaman browsernya dan akan muncul istilahnya Jupyter Notebook-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman muncul error seperti ini, seperti yang tampak di komputer saya, teman-teman bisa menggunakan perintah Python -m notebook. Nah, teman-teman bisa menggunakan perintah ini. Nah, maka Jupyter Notebook-nya akan running dan otomatis akan membuka satu halaman web seperti ini. Nah, ini halaman webnya yang ada di Jupyter Notebook-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan yang ini dulu yang pertama ini, kasus kita yang pertama. Nah, kasus kita yang pertama ini diketahui tahun lahir seseorang. Kita bisa menentukan usianya sekarang. Misal Andi lahir tahun 1990 dan sekarang adalah tahun 2020 atau 2021, dah kita ambil tahun sekarang. Maka kalau tahun 2020 maka usianya 30 tahun. Gunakan Python untuk menjawab beberapa masalah berikut ini. Diasumsikan sekarang adalah tahun 2020. Misalnya Trump dilahirkan tahun 1965. Berapakah usianya? Nah, lalu yang kedua, pada tahun berapa Trump akan berusia 80 tahun? Nah, menjawab pertanyaan tersebut, seperti teman-teman ingat di kelas algoritma, kita harus bisa menentukan dulu apa itu langkah-langkahnya atau step by step-nya. Nah, yang pertama misalnya di sini dikatakan tahun lahirnya adalah 1965. Usia sekarang, berarti tahun sekarang dikurangi 1965, maka usianya adalah 55 tahun. Nah, usia Trump 80 saat sama dengan 1965 ditambah 80. Jadi kira-kira tahun 2045. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan ini. Ini di sini ada menggunakan model interaktif Python ya di terminal. Sekarang di sini kita akan mencoba menggunakan yang namanya Jupyter Notebook-nya. Nah, ini coba saya bagi dua biar screen-nya terlihat jelas. Nah, ini saya kecilkan lagi. Nah, kira-kira kita punya layar seperti ini. Ya, biar terlihat jelas, walaupun sebenarnya sudah ada dual monitor, cuma nanti kita nggak mau. Oke, kita gunakan sebentar. Oke, kita
Mana kursornya? Oke, kira-kira seperti ini. Lalu saya ingin zoom out. Zoom outnya di mana ini? Sebentar. Oke. Kok nggak terlihat ininya? Oke, kita new dulu. Kita bikin Python tree-nya dulu. Misalnya di sini. Oh. Sebentar. Ini kok ada? Sepertinya kursornya jadi berubah. Ini ada gangguan teknis. Ada yang error dengan. Oke, nggak apa. Nah, misalnya di sini katakanlah ini package Jupyter Notebook-nya, kita akan coba menggunakan, katakanlah misalnya kita punya tahun lahir berapa tadi? 1965, ya kan? Nah, 1965. Lalu di sini kita ingin hitung misalnya tahun sekarang. Tahun sekarang itu berapa? Misalnya katakanlah kita hitung adalah gunakan tahun sekarang yang real aja 2021. Nah, lalu kita ingin ngecek usianya, usia sekarang. Nah, caranya mudah, 2021 dikurangi 1965, atau teman-teman bisa menggunakan seperti ini, tahun kita gunakan variabelnya sekarang dikurangi tahun lahir. Nah, kira-kira kita gunakan seperti ini, lalu teman-teman tinggal panggil usia sekarang, usia sekarang. Semoga variabel linknya benar. Kalau kita jalankan, nah untuk menjalankannya teman-teman bisa menggunakan tombol run di atas ini. Nah, ketika dijalankan adalah 56. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya kita ingin melakukan usia Trump 80 adalah saat berapa? Nah, kita coba misalnya kita masukkan usia 80. Nah, usia 80. Nah, misalnya di sini caranya tinggal teman-teman masukkan misalnya tahun lahir ditambah 80. Nah, ketika kita coba kira-kira seperti ini. Kalau kita cetak usia 80-nya, nah, setelah cetak usia 80-nya, lalu kita jalankan. Nah, kira-kira hasilnya adalah 2045. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang menghitung usia ini. Kita bisa menggunakan mode interaktifnya atau kita bisa menggunakan mode yang interaktifnya. Ini kalau teman-teman perhatikan di modul ini adalah cara yang untuk penggunaan mode interaktif yang di Python terminal, sementara yang di sebelah sini kita akan mengerjakannya menggunakan Jupyter Notebook. Nah, lalu sampai sini harusnya masih mudah, tidak ada pertanyaan ya. Jupyter Notebook-nya not connected. Nah, coba nanti teman-teman cari problemnya, Jupyter Notebook-nya not connected, kenapa? Harusnya di sini sih, kalau dia udah running-nya berjalan, ya ini jalan sih. Nah, seperti itu. Nah, lalu teman-teman kita masuk ke yang contoh 1-2. Nah, contoh 1-2 ini kita akan menghitung yang namanya compound interest, atau yang istilahnya bisa disebut yang dalam bahasa Indonesianya adalah bunga berbunga. Nah, istilah ini biasanya digunakan dalam dunia keuangan. Misalnya perbankan, asuransi maupun investasi. Nah, suatu bank, ini contohnya misalnya suatu bank bernama Bank Bangtut menyediakan produk deposito. Di sini kita kasih misalnya di sini namanya adalah pasti cuan dengan bunga 10% per tahunnya. Artinya jika Anda menyimpan uang Anda di deposito tersebut, uang Anda akan bertambah 10% setiap tahunnya. Gunakan Python untuk mencari jawaban dari contoh masalah berikut ini. Misalnya di sini jika setoran awalnya 5 juta dan disimpan selama 3 tahun tanpa pernah diambil, berapa jumlah uang di akhir tahun ketiga. Nah, di sini teman-teman bisa mulai mengerjakannya. Kita seperti biasa, kita pertama kali kita tentukan step by step-nya. Di sini kita tahu saldo awal 5 juta, lalu saldo akhir tahun pertama bunga yang didapat adalah 10% dari 5 juta, katakanlah 500.000 ya. Sudah 500.000 kan. Lalu saldo akhirnya 5 juta plus 500.000 jadi 5.500.000.
Ini tahun yang kedua, bunga yang kita dapat adalah 10% dari jumlah saldo yang pertama. Saldo pertamanya adalah 5.500.000, maka dia ngitungnya 10% dari 5.500.000. Nah, di sini hasilnya 550.000. Ini yang namanya compound interest-nya. Lalu selanjutnya kita saldo akhir tahun keduanya, saldo akhir tahun pertama plus jumlah bunga tahun pertama. Ini 5.500.000 tambah 550.000, hasilnya 6.050.000. Nah, di akhir tahun ketiga, bunga yang didapat adalah 10%, sama kan? Tapi 10%-nya ini tetap kita ambil dari saldo akhir tahun kedua yang ini. Nah, kita hitung 10%-nya dari 6.050.000 rupiah adalah 605.000. Maka sehingga saldo akhir di tahun ketiga adalah 6.050.000 ditambah 605.000. Hasilnya 6.650.000 rupiah. Nah, kalau teman-teman sudah dapat step by step-nya ini, kita mulai implementasi, mulai codingnya itu akan lebih enak di bahasa pemrograman manapun. Nah, ini contohnya ketika kita jalankan di Python interaktif di terminalnya Linux yang menjalankan Pak Yuan. Nah, ini kita akan mencoba menjalankannya menggunakan Jupyter Notebook. Misalnya di sini katakanlah kita punya saldo awal, katakanlah berapa itu? 5 juta rupiah. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu di sini misalnya bunga tahun 1. Nah, bunga tahun 1 itu adalah 10%. 10% kalau kita lihat kan 10/100 ya. 10/100 ini kita ubah jadi 10/100 kan sama dengan 0,1 kan. 0,1 dikali saldo awal. Nah, lalu kita hitung apa istilahnya saldo tahunnya, saldo tahun 1. Nah, di sini kita menggunakan variabel tahun 1 adalah saldo awal ditambah bunga tahun 1. Nah, seperti ini. Lalu kita saldo tahun satunya. Nah, kita cek, kalau kita running, jalankan. Oke, hasilnya sekitar 5.500.000. Nah, udah sama kan? Sekarang kita hitung saldo yang tahun kedua. Saldo tahun kedua. Tahun 2 itu hitungannya adalah sama kan, bunganya tetap 10%. Jadi kita bisa gunakan 0,1 kali saldonya berarti diambil dari saldo tahun pertama. Tadi saldo tahun pertamanya adalah saldo tahun pertama yang ini, total semuanya. Jadi kita kalikan dengan saldo tahun 1. Nah, dari saldo tahun 1 ini, nah teman-teman lalu bisa menentukan jumlah saldo tahun 2. Saldo tahun 2. Nah, oke, kembali Pak Dani mati listrik, enggak apa-apa. Saldo tahun 2 ini kayaknya yang di Jogja kayaknya masih pada hujan, jadi siap-siap nanti kalau mati listrik. Saya juga siap-siap mati listrik walaupun udah pasang UPS dan segala macam, tapi tetap waspada. Nah, kita punya saldo tahun 2, kita kembali, kita bisa menggunakan saldo. Berarti saldo tahun 1 kita tambah dengan ini biar nggak sama, kita gunakan ini sebagai bunga kita gunakan sebagai bunga tahun 2. Nah, di sini kita tinggal lihat, lalu kita cetak saldo tahun 2-nya. Nah, kalau kita jalankan, kita running, semoga benar tidak ada kesalahan variabel. Nah, hasilnya semacam ini, seperti ini, 6.005.000 rupiah. 6.050.000 rupiah. Nah, ini untuk yang saldo tahun kedua. Nah, gimana dengan saldo tahun ketiga? Berarti saldo tahun ketiga sendiri adalah kita ambil dari
bunga di tahun ketiga kita ambil dari saldo tahun kedua. Katakanlah kita hitung bunga tahun 3. Nah, ketika di bunga tahun 3 ini kita gunakan misalnya 0,1 dikali saldo tahun 2. Nah, kita dapat bunganya kan. Lalu dari bunganya ini kita Ustaz. Salah tahun 2. Gimana? Oh, sorry. Salah. Sorry. Nah, jadi kalian memperhatikan. Alhamdulillah ada yang memperhatikan. Nah, jadi lalu kita tahun 3, lalu 0,1 dikalikan 1 tahun 2. Nah, di sini kita bisa tahu saldo tahun 3-nya. Saldo tahun 3-nya adalah dengan kita tinggal menambahkan saldo tahun 2-nya tambahkan dengan bunga tahun 3. Nah, ini. Nah, lalu kita cek saldo tahun 3-nya. Oke. Kita jalankan. Nah, hasilnya 6.655.000 rupiah. Nah, ini untuk contoh kasus yang compound interest untuk yang contoh 1-2. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau bisa dilanjutkan? Bisa, Oke. Pak. Dilanjutkan ya. Kita masukkan ke contoh yang ke 1-3. Nah, kita akan tahu tadi kan contohnya dengan ilustrasi. Sekarang kita bermain dengan formula dari compound interest. Nah, perhitungan compound interest pada contoh sebelumnya menghitung saldo di akhir tahun ketiga. Bagaimana jika kita akan menghitung berapa saldo di akhir tahun ke-20? Nah, kalau tentunya akan sangat melelahkan. Jadi, jika kita memasukkan perintah-perintah tersebut secara berulang-ulang untuk menghitung simpanan selama 20 tahun. Nah, selain kita bisa menggunakan formulanya. Nah, formulanya ini sendiri, kalau teman-teman perhatikan, ini saya agak perbesar sedikit. Rumusnya adalah seperti ini. A, saldo akhir, sama dengan P, saldo awal, dalam kurung 1, plus R. R itu 1 plus R per N, di mana R adalah besar bunga, dan N jumlah perhitungan bunga yang dilakukan dalam 1 tahun berapa kali. Lalu dalam kurung pangkat N dikali T. T adalah jumlah periodenya. Nah, kita akan mencoba mengimplementasikan formula atau rumus ini dengan menggunakan Python. Nah, sebelum seperti biasa kan, sebelum kita mulai implementasi, kita harus tahu step by step-nya. Nah, yang pertama kita misalnya tentukan nilai saldo awal, P sama dengan 5 juta. Besarnya bunga, R sama dengan 10%. 10% ini nanti kita gunakan perhitungan adalah 0,1. Nah, lalu kita tentukan berapa kali bunga yang didapatkan. Ini dalam artian N, karena bunganya dihitung sekali setahun, 10% selama setahun. Berarti kita hitung anggap N-nya sama dengan 1. Nanti misalnya ketika kita hitung bunganya adalah 10% per bulan, berarti setahun ada 12 kali. Nah, gitu kan. Nah, sekarang karena 10% per tahun, anggaplah kita hitung berarti 1 kali dihitung sekali per tahun. Nah, lalu yang kita tentukan periodenya, T3 tahun. Lalu kita masukkan formula compound interest-nya, lalu kita ketemu dengan hasil di saldo akhirnya. Nah, sekarang kita akan mencoba implementasinya. Seperti tadi contohnya, kita akan masih menggunakan Jupyter Notebook. Misalnya di sini kita punya P, katakanlah kita punya P berapa? Tadi awalnya 5 juta. 1, 2, 3. Nah, 5 juta. Lalu kita punya apalagi itu? R. R-nya adalah 0,1 ya, 0,1 10% ya, besar bunganya. 10%, 10/100 sama dengan 0,1. Nah, lalu kita gunakan N-nya, misalnya kita gunakan N-nya 1. Nah, kita ingin menghitung jumlah uang kita selama katakanlah T-nya, time-nya kita gunakan adalah 3 tahun. Nah, 3 tahun, jadi kita sudah punya ini, kita sudah deklarasi dalam variabelnya, lalu kita tinggal hitung A-nya. Apa A ini dalam artian saldo akhir.
Nah, kita tinggal hitung. Nah, cara menghitungnya teman-teman tinggal P dikali dalam kurung 1 plus R per N. Nah, yang R per N ini kalau teman-teman masih ingat kayak operasi matematika, jadi kita tidak perlu menambahkan kurung, jadi yang R per N-nya ini akan dikerjakan terlebih dahulu daripada penambahannya. Lalu tinggal kita pangkatkan, kalau kita ingat juga, semoga teman-teman nggak lupa, kalau kita ingin memangkatkan, kita bisa menggunakan tanda bintang-bintang, nah, operator pemangkatan, lalu kita bisa gunakan N dikali P. Nah, di sini sudah, kita tinggal dapatkan hasilnya. Lalu kita coba jalankan. Nah, hasilnya sama atau berbeda? Sama kan? 6.655.000 rupiah. Nah, ini sama karena ini cuma hanya perbedaan di belakang komanya aja. Overall nggak masalah. Oke, kira-kira semacam itu untuk yang latihan pertama. Jadi kita tinggal bisa menggunakan berbagai macam mulai perhitungan. Nah, ini juga selain itu kita juga bisa menggunakan berbagai macam model apa istilahnya, kita juga bisa menggunakan berbagai macam editor. Jika teman-teman ingin menggunakan editornya untuk VS Code atau untuk apalagi Idle atau ingin menggunakan Anaconda, silakan, pasti hasilnya akan sama, tidak ada perbedaan. Yang pasti editor yang menurut teman-teman itu paling mudah, silakan dipilih dan digunakan. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke latihan yang kedua. Nah, di latihan yang kedua ini, ini kok muncul terus notifikasinya. Di latihan yang kedua ini, latihan yang pertama ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk latihan kedua. Teman-teman, halo? Aman, Pak, aman. Aman ya? Oke. Kalau aman, sekarang kita akan masuk ke latihan yang kedua. Nah, di mana di latihan yang kedua ini, Gerald membeli emas 25 gram dengan harganya itu adalah Rp650.000 per gram. Oke. Jika sekarang harga emas jadi Rp685.000 per gram, berapa keuntungan yang didapat oleh Gerald? Rupiah dan dalam persen. Lalu problem yang kedua, jika Gerald kemudian membeli lagi 15 gram emas dengan harga Rp685.000, maka Gerald sekarang memiliki total 40 gram emas. Jika kemudian harga emas naik lagi menjadi Rp715.000 per gram, berapakah keuntungan yang didapat oleh Gerald dalam rupiah dan dalam persen? Nah, kira-kira kita punya kasus seperti ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Nah, untuk latihan 1.2, mungkin ada yang mau mencoba mengerjakan? Adakah? Cari total harga awal dulu. Nah, Azrul Setio mungkin mau mencoba mengerjakan? Belum. Atau ada yang mau mengerjakan? Nah, Pak Dani, Raisen, atau kita mau menunjuk orang, Pak Dani? Manut. Ini hitungan duit harusnya anak-anak kos cepet ini. Wah, pasti, harusnya. Di luar kepala. Ada yang mau mengerjakan? Nah, atau mau ditunjuk saja? Wah. Tadi kayaknya di chat ada yang bilang di Azril Setio mau mengerjakan, Zril, coba. Halo? Ya udah, Pak. Oke, saya stop presenting, Anda share screen ya. Nah, Ya. Pak, saya mau tanya boleh, Pak? ya gimana? Itu kan yang pertama itu yang berapa keuntungan yang didapat oleh Gerard itu berarti yang 25 gram awal itu kah, Pak? Iya dong, kasus yang pertama kan ini. Nah, ya kan? Lalu kasus yang kedua ini. Nanti iya. mungkin teman-teman yang lain yang sudah mengerjakan latihan 1-2 bisa langsung mengerjakan latihan 1-3, nanti kita bisa share screen. Nah, biar
nggak hanya layar saya atau layar Pak Dhani atau layar teman-teman yang di layar ini. Layar teman-teman juga boleh muncul di sini. Oke? Ini Azril udah oke? Coba saya stop presenting, nanti biar Azril yang mengerjakan. Live coding di depan aja nggak apa-apa. Nanti di sini kalian salah nggak masalah ya. Jadi nanti kita akan coba perbaiki bersama. Oke. Silakan. Ayo Azril, silakan. Nah, saya sudah stop presenting. Silakan Anda mulai share layar Anda. Oke. Bagaimana? Ayo. Ya, begini, Pak. Oke, yuk silakan. Nah, kira-kira gimana? Saya manualan aja ya, Pak. Oh, Pak, yang penting bisa tahu dulu. Ya. Coba Jupiternya dibesarin lagi, Iya. biar kelihatan. Nah, oke. Yang case pertama dulu. Yang 25 dulu. Yang kasus pertama tadi yang 25 gram harganya berapa tadi saya juga lupa. Yang mana? Cari yang 25 gram harganya 650.000. Terus dijual lagi dengan itu coba. Profit harga emas sekarang, profit persen, profit persennya. Persenannya bentar. Yo, kalau persen gimana caranya? Masih ingat? Wih. Lupa ya, Pak. Ya kan persen kan tinggal harga apa? Harga awal per harga. Apa selisihnya dikurangi apa? Harga awal terus dikali 100. Udah. Oh. Sekolah ya. Harga. Ayo gimana? Selisihnya tinggal kamu kurangi apa selisihnya, selisih untungnya, terus kamu kurangi dibagi harga awal dikali 100 sudah ketemu tuh. Ada yang mau bantuin mungkin? Monggo. Ada yang mau memberi masukan? Wah, boleh loh. Ini hasilnya berapa tuh? 887 ya. Oke, tinggal cari persennya aja. Gampang loh harusnya loh. Sekitar 5% kalau nggak salah. Gimana? Wah, Sekitar 5% kalau nggak kalau salah. hitung-hitungan cepat. Bener, Pak. Cuma ini tinggal Mantap ya. 5 berapa gitu kayaknya. iya. 5 sekian pokoknya panjang. Tinggal dibulatkan aja. Kalau logikanya sih sebenarnya gampang itu ya. Iya. Kan Cuman ke ini saya. One dibagi salah. Keuntungan dibagi total cost kalikan 100%. Itu tuh keuntungan dikali total dibagi total cost kali 10% tuh. Udah. Kali 100% udah beres. Kali 100. Nanti waktu nampilin Lagi. Wah, Udemy. Mantap. Lumayan, Pak. Gratisan banyak. Oke, siap. Ya, bisa upgrade knowledge kan lumayan. Yo, langsung aja. Langsung aja. Aduh, kepala saya Format pusing. lain. Ini tuh mesti ditambahin variabel lagi atau emang udah ke-include sama yang atas gak sih, Pak? sama yang atas. Sama yang atas juga berarti. Harusnya kalau selama belum di restart kan dia masih kesimpan di memorimu variabelnya, kecuali kamu udah ubah nama variabelnya. Page belum. Segini. Sudah, Pak. Gimana Pak Dhani?
Berapa itu? 5-10 ya? Kayaknya Iya. benar. Oke, jadi sudah anu ya, sudah dapat ya logiknya ya. Nah, teman-teman tinggal ngitung. Yang lain gimana Sama ya? tempat saya. Iya. Yang lain gimana yang lain? Hah? Silakan. Tempat saya. Hah? Tempat saya 538. Oh. Saya juga itu harga emas sekarang ya, Pak? Oh, jangan Mas sekarang dong. Emas yang Kan- awal, Pak. Awal. Harga emas awal. Karena kan kamu mau ngitung keuntungan toh. Kalau keuntungan kan dari keuntunganmu dibagi total costmu di berapa persen. Berapa, terus dikalikan 100%. Nah, oke, sama nih. Itu kartu sadar tuh. Kalau ini 538. jawabannya baru sama persis plek. Mhm. Nah, ini tinggal teman-teman atur pencetakannya, input outputnya. Nah, gitu. Oke, lalu selanjutnya yang case yang kedua, jika Gerald kemudian membeli lagi 15 gram emas dengan harga 685.000, maka totalnya 40 gram emas, kemudian harga emas naik jadi 715, keuntungannya berapa persen dalam dan itunya dan rupiahnya. Wah. Ini pakai weighted sih sebenarnya. Oke. Dicoba dulu aja. Coba dulu aja. Dulunya kalau dari saya, Tuh, pakai rumus DCA-nya saham bisa. Harusnya bisa nggak bisa juga guys. Nah, kira-kira konsepnya sama sih ya, bisa. astaga. Kayak gini cepet banget ya. Salah lagi. Pindah ekonomi gimana ya Pak sarannya Pak? Hah? Pindah ekonomi gimana ya caranya? Hitung-hitung kayak gini seneng kayaknya. Pindah? Pindah ke ekonomi gimana ya? Oh kan situ sudah punya gelar ekonomi, ngapain ada ekonomi Pak? Pindah ngajar di ekonomi mungkin Pak. Wah, mungkin bisa bilang, siapa itu kaprodinya itu? Iya. Nah itu. Ya. Ekonomi gampang, ilmu udah matur, tidak banyak ya agak banyak lagi pengembangannya. Seru. Nah, hampir sama kayak tadi, cuma nanti yang membedakan adalah jumlahnya sama angka-angkanya kan. Ini udah belum tuh? Pakai DCA tuh, DCA-nya saham, dollar cost averaging-nya saham. Masih coba-coba, Pak. Sudah dapat hasilnya, Nev? Belum, Pak. Saya masih coba-coba. Oke. Kalau nggak salah itu cost-nya sekitar Ini 2,7 kan? saya boleh sharing, Pak. Boleh dong. Dengan kelas kemarin ini lebih cepat, lebih cepat yang ini, Pak. Oh iya. Kemarin soal yang ini aja hampir setengah jam, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh. Ini 11 menit tuh. 6 jam. 11. Satu soal udah solve loh. Iya. Hitung-hitungan untung rugi itu harusnya cepat. Cepat harusnya. Kan secara Harusnya. ini major kebutuhan hidup kita kan. Jadi harus cepat. Tadi ada Jesselyn kayaknya. Mana Jesselyn? Ya, Pak, gimana Pak? Wah itu hitung-hitungan cepat itu mesti. Astaga. Iya. Mas baru. Besok kalau bikin variabel-variabel namanya yang itu ya. Apa? Yang letak lebih konsisten. Nah, Ya, just nanti sambil jalan bisa lah. Kalau cuma nama variabel mah pelan-pelan. Itu jadi total keuntungannya berapa, Pak? Kalau saya nggak salah 276 10.000. Berapa, Pak? 2 juta? 2.76 Kok 10. 75 ya, Pak ya? lah ya. Beda ya? Coba saya cek. Sebentar, Pak. Bentar, Pak.
Hmm. Pokoknya berat 2.700.000. Iya, 2.700.000. Kalau saya ya, mungkin saya juga salah. Bisa aja 1.200.000 ya. Mas baru, Mas 2 kok. Oh, itu 1.200.000 sampai ya benar. 1.200.000. Mas yang lama nggak kamu hitung lagi? Ini ngikutin berat yang keberapa ya? Di Nggak, sini. gini. Ini kan soal lanjutan kan? Soal Iya, lanjutannya kan. Jadi kamu sudah punya emas, kemudian kamu udah punya 25 dengan harga 650. Kemudian kamu beli lagi 15 dengan harga 685. Berarti kan kosmu semuanya, biayamu semua kan sebenarnya 40 gram itu berapa? Untuk dapat harga 40, untuk dapat barang 40 gram. 075. Saya sama Pak 2075 juga, Pak. Oh, berarti saya salah mungkin. Oke, saya baca lagi. Ya. Ayo, ada yang mau bantuin? Ada yang mau bantuin Azril? Chandra. Atau Dedi atau Richard Lewis yang udah kelihatan hasilnya mau bantuin? Nah, itu Raffi udah kelihatan tuh. Yo, mungkin Raffi bisa share screen. Nah, gimana kok mendapat angka 275 tambah hanya 7,8. Pressurnya bagus. oh. Juta 75. Saya salah ketik 1 jadi. Mohon maaf. Jawabannya sama atau 2075 sama 78? 2075, benar. Nah, ya mungkin apa tuh yang sudah dapat tuh Raffi bisa share screen menjelaskan ke teman-temannya. Nah. Gak apa-apa, boleh. Nggak masalah sih, cuma kan tadi kan tugas pertama pakai Jupiter, jadi ya tak lanjutin aja pakai Jupiternya gitu. Yuk, Raffi, silakan sharing screen-nya. Nah. Pakai manualnya gimana? Nah, udah ketemu angka seperti itu kan asik tuh. Asik ya ketemu angkanya ini. 775. Salah ketik. Atau Raffi adakah di sini? Oh, manual pakai kalkulator. Oke. Mantap jiwa. Mantap. Nah, Ya. Berarti mungkin yang lain, siapa tadi yang lain? Richard atau Dedi yang angkanya sama? Mau share screen? Silakan. Nggak apa-apa, kalian share screen nanti biar teman-teman lain yang bisa tahu juga kalian dapat angka gitu dari mana. Richard atau Dedi, silakan. Ricardo. Nggak apa-apa, ada error. Error nggak Yang masalah. penting itu mau mencoba biar dilihat gitu. Mantap jiwa. Salah variabel. Iya, karena nama variabelnya terlalu panjang sih menurut saya. Tapi ya awalan kan. Jadi sedetil. Malu, ngapain malu? Coba ya Pak. Saya nggak pakai variabel tadi begini. Ya Det, Salah ngetik. nggak usah malu. Tadi salah variabel yuk coba. Siapa? Oke. Wes, mantap. Yang udah kamu kerjain mana? Oh. Ayo, Dedi silakan. Dedi cah debu itu kita ya. Asam belum kerjain apa-apa. Ya, tadi dia udah dapat angka segitu loh. Det. Kalkulator paling. Kalkulator, Det. Dengan kamu mau open mic boleh loh. Gak apa-apa. Ayo, dicoba boleh. Nah, belum kerjain kok dapat angka segitu. Ayo kerjain aja deh, coba kerjain deh. Tadi yang step pertama yang sama hasil itu udah benar. Sekarang kamu tinggal step selanjutnya.
Enak toh? Enak toh? Boleh. Boleh pakai step tadi atau langsung pakai rumus DCA tadi itu siapa? Tadi siapa ya? Kalau dia bilang pakai rumus DCA. Hanif. Hanif. Natania Sapira ternyata. Nah, iya, ada Natania Sapira loh. Tanya Safira wingi yo kudune. Lagi ono kok, mau muncul. Boleh, siapa? Jadi langsung rumus 2-nya boleh. Saya juga langsung rumus 2 kok, enggak saya gabung. Natania Sapira, ada tuh Natania Sapira. Belum lulus kok. Saya kira udah lulus. Dari VS Code pindah Jupiter agak bingung juga, sama. Aku juga pakai VS Code kok, nggak pakai Jupiter aku. Oh iya. Wah Natania masih sedang berjalan-jalan berarti, lagi slow berarti. AFK lah yang masih. Oh. Harusnya kan dia asisten kemarin, join lagi nggak apa-apa sih. Oh. Mengisi waktu. Yuk. Ya, oke. Mantap. Mantap. Kalah hasil. Nggak apa-apa, nanti kayaknya kalau kalian di semester atas ada ujian yang live coding kok. Coba kalau nggak percaya tanya angkatan kakak kelas kalian. Kalian disuruh coding gini, oke. Yo, lanjutin dulu. Print nggak sih? Gimana Pak? Kalau di Jupiter tuh nggak pakai print ya? Dia langsung total aset langsung keluar ya? Mau pakai ini kan mode interaktif ya, mau pakai print juga bisa sih sebenarnya Pak. Oh, I see. Jadi mode interaktif sama mode yang teks ya, yang biasa itu di running bisa dua-duanya kok. Oh, oke. Mungkin kalau sudah ada yang ketemu jawabannya yang gini bisa ngerjakan case selanjutnya. Oh, itu hitung-hitungan duit lagi deposito tuh. Udah ada rumusnya kan dari contohnya, tinggal dipakai. Tapi itu bunga berbunga nggak ya? Iya no. Iya, no. Bunga berbunga ya? no. Cuma kan tadi kan udah tahu tahunnya, sekarang kan kita disuruh cari tahunnya yang nomor 3 tuh. Nyari tahunnya kan? Aku nggak sempet ketinggalan sih tadi, soalnya kan mati listrik terus. Di tempat saya juga hujan nih. Biasanya kalau di Bantul tuh hujan sore pasti mati listrik. Sama tadi ini tiba-tiba mati listrik. Ini pakai HP sama kebetulan masih ada baterainya. Wah mantap. Mantap Pak Dani. Oke. Copy paste saja. Dari VS Code pindah Jupiter copy paste saja. Ricardo Chandra. Kenapa nggak pakai total keseluruhan bagi itu? Ya, belum variabel sih ya, jadi nggak apa-apa. Yang teman-teman yang lain mungkin juga bisa sambil mencoba, jangan hanya melihat. Oh ya, ini tuh kebiasaan ya. Jadi kalau kalian semakin sering coding, semakin kalian akan lancar. Kalau kalian jarang coding, bisa-bisa sih malah semakin terjerumus nanti. Pak, untuk soal berikutnya itu pakai rumus yang di atas tadi boleh, Pak? Boleh, kan rumusnya udah ada. Tinggal Betul, kamu cari, berarti ini Richard. Enak nih, kelasnya selesai cepet ini berarti.
Terus Asriel mantap tuh. Harga 1, harga 2, harga 3. Oke. B1 berat 1, 25, berat 2, 15. Oke. Ya, oke. Pendekatannya sama kayak saya. wah, ini tinggal masuk persentase persennya aja udah. Beres. Itu Asriel tempat saya buat pembanding. Saya cuman langsung rumus saja. Keuntungan 2 is not definite. Mm-mm. Nah, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman salah di kelas tuh nggak masalah. Aman. Ah. Oke, mantap. Oke, Nah, tinggal makanya- persentasenya nih. Sudianto, Edwin Mahendra, namanya familiar. Jangan-jangan saudaramu, Pak. Orang kita Ada familiar. Sebastian. Nanti tiba-tiba ada Sebastiannya. Mahendra Sebastian gitu. Nama Sebastian gue kayak turun ke anakku siji. Iya. Ya, anak Belum ada. Bener itu, Jan. Tinggal ngitung keuntungan aja. persennya, tinggal ngitung persentasenya. Bener. Terus lagi. Hendriko, Abednego. Iya, Oke, good. Sudah ketemu Bapak tadi. 8. 78. Oke, thank you, Dad. Ya, betul. Tip. Yang lain ada yang mau masih bingung? Tadi jawabannya Dedi, nanti teman-teman bisa cek di rekamannya, kira-kira seperti itu. Tadi di kolom chat juga sudah disediakan sama Pak Dani, itu ada kalau langsung menggunakan rumus DCA atau menggunakan rumus yang dikerjakan oleh Asril. Nah, oke. Next, kita masuk soal yang entar saya share screen dulu, kita masuk soal yang ke sini. Oke, berkaitan masih on proses. Wah, listriknya turun nih. Oke. Berkaitan dengan compound interest pada contoh 1, 2 dan 1, 3 yang di atas ini. Nah, ini kan. Yang ini kan. Nah, jika Erika memiliki uang 200 juta rupiah dan ingin disimpan di deposito pasti cuan sampai uangnya menjadi minimal 400 juta rupiah, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Catatannya bunganya itu 10% per tahun. Adakah teman-teman yang mau mengerjakan? Tadi siapa yang mengerjakan? Yang sudah tanya? Adakah? Belum bisa, Pak. Belum bisa atau mau ngerjain bareng-bareng di depan? Nah, ini kan udah ada rumusnya kan? Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Saldo akhirnya udah diketahui, saldo awalnya udah diketahui, bunganya udah, ininya juga udah. Kalian tinggal cari periodenya aja. Nah, begitu. Ada yang mau mengerjakan? Teman-teman? Halo? Atau kita tunjuk saja Pak Dani, bagaimana Pak Dani? Pak Dani lagi repot mungkin. Ayo teman-teman, adakah yang mau mengerjakan? Baru belajar. Nah, gimana? Ya, ada yang mau mengerjakan depan? Richard tadi gimana Cat? Richard di Kardo Chandra, apakah susah? Atau mau mengerjakan di depan? Nah, tak kasih clue. Sebastian 1, Sebastian 2. Rumusnya belum ketemu Pak, aku, Pak. Tak kasih clue, kalian bisa mengerjakan menggunakan perulangan. Nah.
Gunakan perulangan sampai ketemu hasilnya duitnya sama dengan itu. Ada yang mau mengerjakan di depan? Itu diketahui semua loh ya, apa? Ini P-nya udah, R-nya udah, N-nya udah, tinggal kita cari T-nya aja. Gimana? Adakah yang mau mengerjakan di depan? Sebelum ditunjuk loh. Pak Dani lagi mau ngomong. Halo teman-teman, halo. Wah. Halo. Halo teman-teman. Wah, Pak Dani udah selesai itu pasti. Adakah yang ingin men-sharingkan screen-nya untuk mengerjakan kasus yang ini? Atau mau ditunjuk saja? Halo? Halo teman-teman. Wah, kayaknya kayak kita kalau tidak ada, jadi kita tunjuk saja ya. Biar adil dan bijaksana, saya akan menggunakan yang namanya mesin random. Jadi di sini saya akan menggunakan random. Kita di sini ada berapa orang nih? Ada 40. Ada 40. Nah, 40 ini akan kita generate random. Yang kedua. Nah, ini teman-teman tinggal cek presensinya. Nah, ini 1 2 3. 2 per 3, Pak. 3. Yang kedua 23. 23 adalah Sylvia Vanessa ada di sini. Orangnya hadir di sini sih. Ya. Halo Sylvia, ada di sini? Ada Sylvia. Wah. Halo sama Vanessa. Tak ada, Pak. Vanessa punya. Orang Valencia beda lagi. Enggak ada, Po. Iya, kok enggak ada? Nggak ada ya, Pak. Berarti apa kita rubah jadi A, Pak, ada nih? Rasa. Kita random lagi. Oke. Satu lagi. 2. Abilio. Apakah ada di sini? Wah. Abilio. Ada, Pak. Ada, Pak. Abilio. Ada sih. Halo Abilio. Nah. Halo. Wah, ditinggal turu ini sih. Halo. Halo Abilio. Wah. Gimana Pak Dani? Wah. Lo pilih angka tuh, 1. Pilih angka. Berapa terserah. 1 sampai berapa aja? Sampai 40. Abilio, halo. Dipanggil suruh ngerjain tugas. Oke, kalau tidak ada saya random lagi deh. Videonya nggak ada ya. Saya takut salah. 13. Valencia, Fernanda, ada tuh? Adakah Valencia di sini? Halo, Valencia. Ada semua, tapi diam semua ya. Apakah ada yang ingin mau mengerjakan ini daripada ditunjuk ada yang bisa? Halo teman-teman. Kalau ada kesusahan silakan diberitahu susahnya di mana, nanti biar bareng-bareng. Halo teman-teman. Wah, kok diam semua? Kok diam semua ini jadinya? Wah. Oke, gimana teman-teman? Halo? Halo, halo. Tiba-tiba semua menjadi diam. Halo? Wah.
Apakah soalnya terlalu susah? Ini kalau teman-teman perhatikan soalnya, ini kita udah punya, tahu kan uangnya minimal berapa, awalnya berapa, minimalnya berapa, itu. Apakah ada yang mau mengerjakan di depan? Berbagi layar. Nah. Halo teman-teman. Wah, diam semua. Ya. Nah, oke, karena kayaknya banyak yang menyerah. Iya Pak Dani, enaknya Pak Dani. Aku ya baru buat ini, sebentar. Oke. Oke, gimana? Yang lain? Mungkin kalau teman-teman, oh ada yang chat, coba lihat ada yang chat. Pak, saya dapetnya kira-kiranya doang, Pak. Boleh? Ya, Ayo, pastinya. share screen ya. Oke, Pak. Berapa? Yuk, share screen nih, silakan. Jawabanmu berapa tahun kira-kira? Sekitar 7,2 tahun, Pak. Wah? Nggak bulat? Oke, coba cek deh. Caranya saya pakai yang compound tadi kan. Dari sini, terus saya masukin 7. Mana tadi? 7,2. Segini, Pak, hasilnya sekitar 7,1, 7,2-an. Nah, coba itu diimplementasikan di coding bisa nggak? Tak kasih clue, pakai lah perulangan. Iya, Ya. pakai ulangan kayak gini, Pak. Coba lihat. Coba. Si. Kok range-nya itu kan tahun 3 kan? Nah, ini kan kamu cari tahunnya, berarti pakai perulangan yang belum ada tahunnya. Bisa nggak? Tak kasih clue tuh, enak tuh. Nah. Pakai perulangan yang belum tahu kamu selesainya di angka berapa. Berarti pakai apa? Mereka udah dapet ya perulangannya? Pakai while, Pak. Nah, cocok. Pakai yang mudah aja. Saya while, Pak. Jarang pakai while. Yaudah kamu pakai for dulu, hasilnya gimana? Ya udah while aja, tapi tinggal masukin while apa, kondisinya gimana. Itu kan udah langsung kan? Pak, ini harus pakai count nggak, Pak? Pakai count gimana? Buat ngitung itu jumlahnya berapa kali dia mengulang itu loh, Pak. Atau kita Kayaknya bisa sih pakai count. Coba diimplementasikan dulu. itu bukannya harusnya lebih dari 400 ya? Nah, pokoknya kan minimal 400, berarti kan kita asumsikan dia lebih dari 400 ya? Ya, itu logonya kebalik ya, maksud saya. Sip. Sebentar, Pak. Pokoknya tadinya hitungan bunga segala macamnya sama loh ya. Tuh. Iya, Pak. Oke, berapa tahun? Sekitar 7,2-an, Pak.
Berapa tahun itu depannya biar habis 400 juta? 8 lah berarti lah. Iya kan? Minimal 400 juta. 8. Oke. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Coba di apa? Saya matiin. Ini di zoom in lagi biar teman-teman yang lain melihat. Nah, kira-kira begini teman-teman. 8. Nah, Tahun ya? coba kan tadi kan gunakan apa ya? Kamu pakai for bisa, pakai yang lain juga bisa sih sebenarnya sih. Coba kalau kamu range-nya nggak di 8, berarti kan kalau 10 berarti otomatis dia akan nulis 10. Karena kan ini kita kondisinya nggak tahu perulangannya sampai berapa gitu loh. Jadi ini kalau nggak tahu harus pakai while ya, Pak. Iya, makanya kan tadi aku bilang kita cari perulangan ya nggak tahu. Tapi kalau kamu bisa pakai ini, udah ketemu 10, berarti kan kamu nebak langsung guessing 10 kan? Iya, Pak. Nah, coba kalau yaudah kamu tulis baru lagi, coba kamu kerja itu pakai while. Gimana caranya? Bawahnya aja, di bawahnya aja. Nah, aja. Nah. Kerjain aja pakai while. While apa? While setoran awal lebih dari berapa? Kan itu toh kan? Maka dia akan terus-terusan kan? Kamu define dulu setoran akhirnya dulu juga. Dia kan ngecek setoran awal lebih dari setoran akhir kan? Iya kan? Setoran awal nah kurang dari 400 maka dia akan proses terus kan? Oh iya. Iya enggak? Coba di running sama enggak hasilnya? Titik 2. Oh iya. Titik 2 di buri di belakang. Sama kan? Oh, banyak. Nah itu cuman Iya, itu loh. Cuman apa tahun plus satunya itu loh. Kamu define tahunnya dulu aja, tahun sama dengan 0 gitu di atasnya while biar nambah terus. Coba jalanin. Nah, ya, tahun plus. Ada. Oh, ketemu kan? Iya. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kan ketemuannya tinggal diperbaiki. Jadi kira-kira begini untuk yang kasus yang terakhir ini. Jadi kita cuma melihat dia akan melakukan istilahnya nanti kalau di ini istilahnya dia akan melakukan perulangan atau iterasi sebanyak berapa kali sih. Nah, gitu aja sih udah kelihatan seperti ini. Thank you nih. Iya, sama-sama, Pak. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk latihan kita sore ini sekalian teman-teman sedikit warming up untuk sebelum masuk ke unguided-nya. Mari Pak Dani. Aku share satu. Boleh, silakan. Sorry, ini kelihatan kah? Oke, sudah kelihatan. Kelihatan ya. Aku di sini pendekatannya sedikit berbeda karena kan berbicara bulan ya, bunganya kan 10% per tahun, berarti kan 1 tahun 12. Makanya di sini saya bagi jadi 12 dulu, supaya untuk demoin ketika di run itu per bulan. Tadi kan tahun keberapa? Yang ketemunya adalah 84 bulan, berarti tinggal dibagi 12, tahun ke-7. Kalau nggak salah gitu.
Oke, bisa aja pokoknya. Pendekatannya beda aja sih. Nggak apa. Intinya banyak cara, banyak cara menuju. Berarti kan kalau ini tadi kan harusnya tadi kata Hanif dia bilang kan 7, sekian kan. Pastinya kalau mau 400 itu 7 tahun berapa bulan? 84 bulan. Pak tadi nemu sampai detail bulannya. Nah, kalau tadi kan mungkin kita genepkan sampai tadi kan yang 8 bulan pun 400 sekian gitu kan. Enggak 400 pas gitu loh. Ini kan 400 pasnya sedikit tadi kan. Kalau yang tadi kan sekitar 400 berapa, 420-an apa 400 berapa. Nah, itu bisa sih kita tinggal ditambah lagi kan. Intinya banyak jalan menuju rumah. Beda karena aku startnya kan from pertama udah dapat duit, udah dapat bunga. Harusnya kan kalau deposito benar-benar kan bulan keduanya baru dapat duit. Next-nya ya. Jadi bukan titik nol ya. Itu. Ya ini cuma hitungan aja. Oke. Itu dari saya sedikit sharing. Thank you Pak Dani. Jadi dari sini kita bisa tahu sebenarnya banyak pendekatan yang kita bisa lakukan untuk mengerjakan istilahnya solving problem kita, mengerjakan soal-soal di sini. Tidak hanya 1, 2 tadi kan banyak, Pak Dani punya pendekatan sendiri, saya punya pendekatan sendiri, si Hanif punya pendekatan sendiri. Banyak. Kayaknya teman-teman boleh gunakan mana yang menurut teman-teman itu paling mudah menurut teman-teman ini karena levelnya masih di algoritma pemrograman. Jadi yang penting programnya jadi entah efektif atau efisien itu nanti dulu, yang penting programnya jadi dulu, solving dulu bisa problemnya begitu. Oke, kira-kira begitu untuk unguided kita sore ini. Jadi kita bisa selesai agak cepat karena teman-teman juga sudah istilahnya sudah mahir di sini di Python-nya. Mungkin Pak Dani mau menambahkan sesuatu? Oke lah, yang penting latihan sebenarnya. Kayak gini tuh kuncinya latihan sih. Terus mungkin tips sedikit ya untuk penamaan variabel itu terlalu panjang sih tadi. Jelas tetapi panjang. Mungkin bisa disingkat atau digunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris kadang lebih efisien untuk bikin variabel ya. It's okay. Nanti di minggu depan ya kita akan belajar tentang variabel itu Mas ya. Ya ini cuma penamaan aja sih yang tadi concern saya. Oke, terima kasih Pak Dani. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Lalu untuk minggu depan, unguided-nya tetap berlangsung seperti hari ini. Nanti teman-teman akan dipandu oleh teman-teman asisten. Unguided-nya seperti apa, detailnya seperti apa, modelnya seperti apa, nanti akan dijelaskan ketika pertemuannya berlangsung. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman asisten mau menambahkan? Ada yang informasi yang ingin tambahkan? UG-nya masih pakai Jupyter, Pak? Enggak juga. Pakai Python yang jelas. Nah, VS Code boleh ya, tak kira ya, kayak aku tadi. Maksudnya, nggak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah. Kan kalau, ya terserah sih. Baru belajar Alpro kan. Nanti lebih. Mungkin dari saya belajarnya lebih tekun aja karena juga online, jadi latihannya lebih banyak gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Mantap sih Pak Lin. Mantap. Yang lain dari Abil atau dari Farel mau menyampaikan sesuatu? Kalau dari saya sama kayak Kak Jesslyn, Pak. Oke. Kalau dari saya sama kayak Abil, Pak. Oke. Ya wes. Itulah intinya. Yang penting teman-teman banyak berlatih. Untuk editornya, teman-teman mau pakai VS Code boleh, pakai Jupyter boleh, pakai IDLE juga boleh. Mana yang menurut teman-teman paling mudah itu bisa digunakan. Mari Pak Dani. Ada satu lagi nih. Di Februari besok, ini udah Februari ya, di Februari tengah akhir itu besok ada event, game sederhana ya, bersama Pak Dida. Bisa rilis, Boh.
Durung sih. Cuman nanti tunggu pengumuman, kalau kalian ada yang tertarik silahkan join. Itu levelnya untuk level SMA sih sebenarnya. Jadi salah satu kegiatan dengan SMA De Brito dan BOSA. Nanti kalau kalian tertarik kalian bisa join. Itu ada webinar sama ada workshopnya. Tapi untuk workshop nanti ada keterangannya ya. Karena ada beberapa yang berbayar untuk anak-anak SMA dapat, tapi kalian nggak dapat. Tapi kalau mau mengikuti boleh. Jadi bikin game sederhana bersama Pak Dida. Wis mantap jiwa. Gampang kok. Gampang. Mantap. Tinggal drag and drop kok. Drag and drop doang. Wih. Kan butuh logika ya. Iya, Nah, itu drag and drop logika. Ya nanti kita lihat nanti. Nggak apa-apa. Seru kok. Seru. Percayalah. Ya, percayalah itu seru sekali. Oke, ada yang mau tambahkan lagi? Yang lain, teman-teman asisten, Pak Dani Latihan lagi? logika untuk Alpro. Wah, siap. Wah, Tania nongkrong di sini toh? Wis. Kalian udah pernah ngerjain Code Combat, Code Academy belum ya? Code Combat. Belum, Pak. Code Combat belum pernah? Belum. Ekom? Code ORG. Oh, Code ORG. Iya, belum sampai Code Combat. Main ini ya. Atau Saya hacker share screen sebentar. Saya share screen sebentar. boleh? Dan Silakan. silakan main ke sini. Kemudian pilih yang manapun. Sebutun kalian sign up ya. Kemudian nanti kalian di sini akan belajar yang namanya logika. Cukup menarik karena dibundling dengan yang namanya game. Ceritanya kalian akan nanti dapat karakter satu, kemudian kalian diminta untuk ngetikin perintahnya, move right, hero.move right. Yuk sampai di sini, hero move down, turun, hero move right, kayak gitu. Terus nanti lama-lama ada musuhnya segala. Ini sorry saya nggak login, saya lupa login saya di sini apa. Codecombat.com. Oke, nanti silahkan kalian main, itu cukup banyak membantu untuk logika. Tenang, ini main game tapi bikin pinter. Oke. Codecombat.com. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Dani. Oke, karena sudah lapar dan sudah sore, serta pertemuan kita juga sudah habis. Materi kita juga sudah habis untuk hari ini. Mungkin pertemuan kita kali ini kita cukupkan hari ini. Jangan lupa untuk praktikum Alpro sore ini. Maksudnya minggu ini ada tugas teman-teman ngumpulin playlist untuk video kalian, playlist yang di YouTube. Nanti kalau yang belum mengumpulkan, segera mengumpulkan. Jika ada kesulitan membuat playlist, silakan ditanyakan ke dosennya atau ke teman-teman asisten. Seperti itu di grup ada kan, di grup Telegram, nanti teman-teman bisa tanya-tanya di situ. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini, kita akhiri. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya hari Senin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak.